Selamat datang dalam pelajaran kimia di SMA Yadika Natar bersama dengan saya Norita Gultom, SPD. Hari ini kita akan masuk ke tema pelajaran kimia kelas 10 IPA di semester 2 tentang larutan elektrolit dan reaksi redoks. Kita akan fokus hari ini membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa sih itu larutan? Larutan adalah campuran homogen dua jenis zat atau lebih dengan berbagai perbandingan komposisi dan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Penggolongan larutan. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Seorang penemu bernama Svan Arrhenius mengungkapkan teori bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena dia mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Contoh senyawa yang merupakan larutan elektrolit adalah yang pertama NaCl, yang kedua KOH, yang ketiga CH3COOH. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas karena senyawa yang merupakan larutan non-elektrolit tidak dapat terurai. Contoh senyawanya adalah C2H5OH alkohol dan juga CONH2 dua kali atau yang disebut dengan urea. Perhatikan gambar berikut. Dalam air, senyawa elektrolit NaCl terurai menjadi ion Na+ dan Cl-, sedangkan senyawa non-elektrolit atau urea tetap sebagai molekul. Larutan elektrolit berdasarkan jenis ikatannya itu terbagi menjadi dua, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen. Ini akan menjawab pertanyaan mengapa sebagian zat dapat menghasilkan ion dan sebagian lainnya tidak. Senyawa ion, jika kita lihat dari gambar di atas, yang ini merupakan kristal, ini lelehan dan larutan. Dalam bentuk padatan, senyawa ion bersifat non-konduktor. Tapi jika dia dalam bentuk lelehan dan larutan, dia bersifat konduktor. Ada contohnya di sini yaitu NaCl dan MgBr2. Jika dia senyawa kovalen itu terbagi dua, senyawa kovalen polar dan non-polar, ya. Jika dia jenis senyawanya kovalen polar, dalam bentuk padatan dan lelehan bersifat non-konduktor, dalam bentuk larutannya konduktor. Sedangkan kovalen non-polar, dalam bentuk padatan, lelehan, dan larutan dia bersifat non-konduktor. Ini ya, mengapa kovalen polar terdapat gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan-ikatan tertentu. Nah, ini kita dapat menentukan elektrolit kuat dan lemah berdasarkan derajat ionisasinya. Derajat ionisasi adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat yang dilarutkan. Ini kita bisa lihat jika di elektrolit kuat, derajat ionisasinya mendekati sama dengan 1. Jika elektrolit lemah, derajat ionisasinya mendekati 0. Jika dia non-elektrolit, derajat ionisasinya sama dengan 0. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Bisa kalian baca sendiri ya, nak ya. Kita lihat dengan uji daya hantar listrik. Jika suatu larutan kita uji dengan nyala lampu ya.
Di sini akan kita lihat hasilnya. Elektrolit lemah, kita akan melihat lampunya menyala terang, ada banyak gelembung di elektroda dan bisa menghantarkan listrik. Jika dia elektrolit lemah, kita akan lihat nyala lampunya sedikit lebih redup dibandingkan elektrolit kuat. Nah, gelembungnya itu dia lebih sedikit dibanding elektrolit kuat, tapi tetap bisa menghantarkan listrik. Kalau dia non elektrolit, kita bisa lihat lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung, dan tidak menghantarkan listrik. Demikian penjelasan Ibu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan ini bisa dapat kalian terima dengan baik. Demikian, atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih.